Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan tiga dimensi pembelajaran di dalam STEM. Ya, jadi tiga dimensi pembelajaran di dalam STEM ini menjadi sesuatu yang memang penting Bapak Ibu pahami terlebih dahulu sebelum nanti Bapak Ibu ya mengembangkan perencanaan pembelajaran dan mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis sains, teknologi, engineering, and matematik ya. Oke Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami setiap bidang di dalam STEM. Jadi ada bidang sains, teknologi, engineering, and matematik ya. Sains Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa di dalam sains kan ada konten ya. Ada konten, salah satunya ada konten, kemudian juga ada produk dan juga ada proses. Oke. Kemudian teknologi, ya teknologi itu adalah sesuatu yang bisa mempermudah, ya mempermudah pekerjaan manusia. Ada teknologi sederhana, ada teknologi yang kompleks. Misalnya yang paling sederhana pengungkit ya Bapak dan Ibu, ya pengungkit itu adalah teknologi juga karena bisa mempermudah pekerjaan kita, ya pekerjaan manusia, walaupun itu sangat sederhana. Ya, contoh teknologi yang lain ada kendaraan, ada HP, itu teknologi yang canggih begitu. Kemudian di sini ada bidang engineering, ya. Yang dimaksud dengan engineering di sini adalah rekayasa atau desain. Jadi ya seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau membuat sesuatu, ya, kalau membuat sesuatu produk, ya teknologi pasti ada desainnya, pasti ada rekayasanya, begitu ya. Ada desainnya, ada rancang bangunnya, itu adalah engineering. Ya, kemudian bidang terakhir di sini ada matematika. Ya, jadi ketika melakukan proses engineering, yang merekayasa, mendesain, itu pasti ada matematika yang terlibat di situ, ya. Jadi kalau kita definisikan STEM itu sebetulnya dia integrasi dari sains, kemudian juga teknologi, engineering, and matematik. Nah, untuk bisa menerapkan atau mengimplementasikan STEM, ya, ini ada tiga dimensi ya Bapak dan Ibu, tiga dimensi pembelajaran STEM yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu ya sebelum nanti Bapak Ibu beranjak ke bagaimana merencanakan pembelajaran, unit pembelajaran yang memang berbasis sains, teknologi, engineering, and matematik. Nah, ketika dimensi itu apa saja Bapak dan Ibu? Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide yang sedang ditayangkan. Yang pertama ada 8 praktik engineering and scientific ya. 8 praktik scientific and engineering. Kemudian yang kedua ada cross cutting konsep dan yang ketiga ada core idea. Ya, jadi ketiga dimensi ini tentunya perlu Bapak Ibu ketahui, perlu Bapak Ibu pahami. Nah, lebih jelas terkait dengan ini sebetulnya Bapak dan Ibu bisa melihat, membaca buku Next Generation Science Standard atau NGSS yang sudah saya share di unit pengantar ya, di bagian pengantar ya Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada 8 praktik ya, scientific, and engineering. Bisa Bapak Ibu perhatikan di sini 8 praktik itu apa saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya semuanya adalah keterampilan, mengajukan pertanyaan, mendefinisikan masalah, mengembangkan dan menggunakan model, merancang dan melaksanakan sebuah penyelidikan atau investigasi, menganalisis dan menafsirkan data, ya menggunakan matematika, teknologi informasi komputer, serta berpikir komputasi. Kemudian membangun penjelasan dan merancang solusi, terlibat dalam memberikan argumen sebagai sebuah bukti. Ya, kemudian memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi. Ya, jadi ini adalah keterampilan dasar yang harus dibekalkan kepada peserta didik. Ini sebetulnya berangkat dari metode ilmiah, berangkat dari scientific proses Bapak dan Ibu, berangkat juga dari keterampilan proses kalau di dalam sains. Ya, jadi kalau tadi misalkan saya sampaikan standar pengajaran sains itu harus inquiry,
harus seperti pengalaman ilmuwan menemukan sesuatu, ya itu menjadi sesuatu yang penting dibekalkan terlebih dahulu. Karena sebelum berangkat ke 8 praktik ini, ya proses inquiry, langkah-langkah inquiry-nya, metode ilmiahnya, keterampilan prosesnya harus dikuasai terlebih dahulu oleh peserta didik, ya termasuk oleh gurunya, ya oleh guru yang nanti akan membekalkan kemampuan-kemampuan tersebut, keterampilan-keterampilan tersebut kepada peserta didik, begitu ya. Jadi 8 praktik ini menjadi syarat agar nanti STEM bisa terlaksana, gitu ya, bisa dilaksanakan. Kalau kemampuan-kemampuan ini bisa dilakukan, dikuasai oleh peserta didik, ya. Kemudian di sini ada cross cutting konsep, ya Bapak Ibu mungkin mengenal ada konsep ini IPA terpadu, ya Bapak Ibu mungkin mengenal ada istilah IPA terpadu. Jadi pada prinsipnya, pada hakikatnya yang namanya ilmu itu kan sebetulnya terpadu, begitu ya. Terpadu, tidak bisa kita pisahkan antara biologi dengan kimia, biologi dengan fisika, ya. Dan biologi dengan keilmuan yang lain pun sama seperti itu, fitrahnya seperti itu. Dia terintegrasi satu sama lain, ya. Untuk bisa memahami secara utuh, ya integrate gitu ya. Untuk bisa memahami dari berbagai sudut pandang, ya harus integrasi begitu. Jadi cross cutting konsep ini adalah konsep-konsep yang memang saling terkait satu sama lain dan ini menjadi dasar nanti. Menjadi dasar ketika peserta didik harus melaksanakan pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and matematik. Ya, di sini sudah ada acuannya ya Bapak dan Ibu. Konsep yang berkaitan dengan pola, kesamaan, keragaman, konsep yang berkaitan dengan sebab akibat, konsep yang berkaitan dengan skala, proporsi, kuantitas, konsep yang berkaitan dengan sistem, dan juga model sistem, konsep yang berkaitan dengan energi, materi, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah tataran atau konteks cross-cutting konsep yang nanti bisa Bapak Ibu perhatikan. Kemudian selanjutnya di sini ada core idea, ya. Jadi core idea ini menjadi konten, ya pengetahuan konten dasar yang tentunya nanti perlu dikuasai oleh peserta didik karena untuk bisa menghasilkan teknologi, membuat desain, ya rekayasa, engineering ini perlu keilmuan dasar, perlu pengetahuan begitu, ya. Nah core idea-nya di sini domainnya ada fisika, biologi, ya bumi dan antariksa, ya. Kemudian juga ada ilmu rekayasa, teknologi dan juga aplikasi, gitu ya. Jadi ini adalah core idea-nya, begitu. Memang STEM ini kan berangkat dari kurikulum Amerika, Bu ya, Bapak dan Ibu, berangkat dari kurikulum standarnya Amerika ya dalam hal pembelajaran sains, gitu ya. Jadi ya sebetulnya kalau kita kaitkan dengan kurikulum kita ini agak sedikit berbeda begitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin mengimplementasikan STEM, ya model STEM, pendekatan STEM, tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, ada penyesuaian dalam hal prerequisite kemampuan, konten, keterampilan. Jadi ada kemampuan, keterampilan, konten yang perlu dibekalkan sebagai dasar terlebih dahulu, begitu. Jadi tidak bisa misalkan ujuk-ujuk mengimplementasikan, ujuk-ujuk menerapkan itu tidak bisa. Jadi ini yang memang ketiga dimensi ini perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu begitu ya. Agar nanti Bapak dan Ibu bisa merencanakan pembelajaran berbasis STEM ini dengan baik ya. Karena kalau kita lihat dari definisinya kuncinya ada di bagaimana penerapan sains nanti bisa menghasilkan teknologi. Kemudian sebelum ke teknologi pasti ada desain, ada engineering proses yang nanti akan dilakukan. Kemudian juga pasti akan terlibat matematika di situ ketika engineering proses. Ya, makanya di sini 8 praktik scientific engineering menjadi hal yang utama begitu ya, hal yang penting dibekalkan terlebih dahulu kepada peserta didik. Ya, jadi ini sebetulnya diferensiasi dari keterampilan proses, gitu ya. Diferensiasi dari keterampilan proses yang tentunya harus dibekalkan terlebih dahulu. Ya, jadi syaratnya sebetulnya inquiry gitu ya.
scientific process, syaratnya inquiry, syaratnya menguasai metode ilmiah gitu, untuk bisa nanti menguasai diferensiasi dari proses-proses tersebut, ya, menerapkan 8 praktik engineering and scientific. Gitu. Oke, itu barangkali Bapak dan Ibu, silakan lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa melihat, membaca buku Next Generation Science Standard atau NGSS. Jadi implementasi STEM di Amerika itu panduannya adalah NGSS. Jadi silakan Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin lebih jauh mendalami bisa membaca itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.